Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta ibu bapak kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, hari Rabu tanggal 26 atau 27 ya, Safar 1445 Hijriah. Bertepatan dengan 12 September 2023, kita masih diberi waktu, kesehatan dan taufik untuk melanjutkan ibadah kita. Mari kita gunakan sebahagian itu untuk bersama membaca, saling menasihati dan belajar. Semoga menjadi amal saleh kita dan sarana menggapai ilmu yang bermanfaat dan berguna. Amin. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita baca bab zakatul fitr, atau bahasa kita zakat fitrah. Kata Syekh, zakatul fitr, hukmuha, yang pertama hukum dari zakatul fitr atau istilah kita zakat fitrah. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atau memfardukan zakat fitri atau zakat fitrah tadi. Sa'an min tamrin, satu sa' tamr atau kurma, atau sa'an min syairin, atau satu sa' gandum, ala al-abdi wal hur. Kewajiban bagi kaum muslimin ini baik bagi hamba atau budak sahaya maupun orang yang merdeka. Orang budak apalagi merdeka ya. Wadh-dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal kabir, yang kecil maupun yang besar, artinya yang muda, yang tua, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Semua umat Islam, tak pandang bulu, yang laki, perempuan, tua, muda, bahkan budak sahaya. Wa amara biha, Waalaikumsalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya menunaikan zakat itu an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri itu sebelum keluar menuju salat Idul Fitri tentu saja. Itu hukumnya. Kemudian hikmatuha. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ini berasal dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau menyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, sama juga ya kalimatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan atau mewajibkan zakat fitri. Nah, hikmahnya tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan atau ucapan lagwun yang ya sia-sia. Namanya orang kadang ngomong tidak tepat, tidak berguna dan seterusnya. Warrafath, atau perbuatan dosa secara umum demikian, perbuatan keji lagi mungkar.
Jadi dia sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa, tadi perbuatan atau ucapan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil masakin, ini dia. Menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Kemudian faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Orang yang membayar menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri ini ya, yang betul ya penamaannya, lebih tepat maksud saya. Barang siapa menunaikan zakat fitri sebelum salat Idul Fitri, maka zakat tersebut makbulah, diterima sebagai zakat. Adapun waman addaha ba'da shalah, kalau terlambat menunaikan atau membayarkan zakat fitri ini setelah salat, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka statusnya sedekah biasa. Ya berpahala tetapi beda statusnya dengan zakatul fitri. Pembahasan berikutnya, kalau tadi secara umum hukumnya wajib. Nah, tentu ada rinciannya. Ala man tajib. Siapa tadi yang diwajibkan? Yang diwajibkan adalah tajibu alal hurril muslimi. Yang pertama, diwajibkan bagi setiap orang yang merdeka muslim al-maliki lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa layla. Muslim merdeka dan memiliki lima yazidu an qutihi, memiliki harta atau makanan lebih dari kebutuhan dirinya, wa quti iyalihi, dan kebutuhan keluarganya, yauman wa laylah, untuk sehari semalam. Jika ada seorang kepala rumah tangga memiliki anak istri atau mungkin orang-orang yang di bawah tanggungannya, kemudian untuk sehari semalam dia sudah punya kecukupan operasional, makan dan seterusnya, ternyata masih ada sisa harta itu, orang tadi berkewajiban menunaikan zakat fitrinya. Wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Kewajiban baginya mengeluarkan zakat dari dirinya dan zakat dari orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seorang kepala rumah tangga punya satu istri, punya 2 anak misalnya, maka dia wajib mengeluarkan 4 zakat fitri untuk dirinya, istrinya, dan 2 anaknya. Dengan catatan dia memiliki kelebihan harta atau bahan makanan untuk kebutuhan sehari semalam hari Id itu. Jadi tadi semuanya wajib zakat, tetapi yang wajib mengeluarkan adalah yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Berarti kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Kazaujatih tadi ya. Dia wajib mengeluarkan zakat atas nama dirinya, lalu orang-orang yang menjadi tanggung jawab dalam keluarganya, kazaujatih. Contohnya istri, wa abnaihi, anak-anaknya, wa khadamihi, atau pembantunya, pembantu yang tinggal di situ. Idza kanu muslimin, jika catatannya mereka itu muslim. Pembantunya muslim ya, dia keluarkan zakatnya. Tapi kalau dia non muslim tidak. Karena tadi di awal wajib itu bagi setiap muslim. Kemudian yang wajib membayar tadi, yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala
Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi mimman tamunun. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya mengeluarkan sedekah fitri, maksudnya zakat fitri, dari yang masih kecil, termasuk nanti misalnya baru lahir anak itu. Kita punya bayi baru lahir, ya wajib dikeluarin. Tidak mungkin dia bayar sendiri kan? Yang bayar siapa? Yang bertanggung jawab, ya kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Wal kabir, yang sudah dewasa, anak-anak bahkan bayi, dia belum punya penghasilan, belum punya ini, maka orang tuanya yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya. Baik yang merdeka maupun budak, misalnya seseorang punya budak, maka tuannya yang mengeluarkannya. Mimman tamunun, bagian dari orang-orang yang kalian beri nafkahnya. Jadi yang bertanggung jawab adalah dalam hal ini kepala keluarga. Qadruha, sekarang ukuran, kadar atau takarannya seberapa. Wal wajibu an kulli syakhsin nisfu sa'in min qamhin aw sa'in min tamrin aw zabibin aw sya'irin aw aqtin aw ghairi dhalika mimma yaqumu maqamahu kal urz wadh-dhurah wa nahwiha mimma yu'tabaru qutan. Yang wajib dikeluarkan atau zakat yang wajib ditunaikan adalah bagi setiap kepala tadi ya, bagi setiap person adalah setengah sok qamhin. Qamhin itu gandum yang halus, gandum yang premium mungkin gitu ya. Aw sa'in min tamrin. Nah, selain itu satu sok atau satu sok kurma, kemudian zabib, ada gandum yang lain atau bahan makanan pokok yang bisa menggantikan itu sesuai dengan daerah, wilayah dan kebiasaan setempat. Kalau di kita ya kal aruz tadi ya, padi, beras atau yang lainnya, atau gandum yang jenis lain dan seterusnya. Mimma yu'tabaru qutan, yang dijadikan sebagai qut itu makanan pokok. Jadi makanan pokok setempat itu apa? Begitu dia. Amma kaunul wajibi minal qamhi nisfa sa'in fali hadisi Urwah ibn Zubair. Apa bedanya antara qamhin dengan yang lain? Kalau ini dia setengah sok, sedangkan yang lainnya satu sok. Karena ada hadis secara khusus, yaitu dari Urwah bin Az-Zubair. Anna Asma'a binta Abi Bakrin kanat tukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ahliha al-hurri minhum wal mamluki muddaini min hintah aw sa'an min tamrin bil muddi aw bis sa'i alladhi yaqtatuna bih. Karena dulu pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, Asma binti Abu Bakar membayarkan zakat fitri itu dari keluarganya, baik yang merdeka maupun yang hamba sahaya mamluk, muddain, 2 mud min hintah. Hintah tadi gandum premium ya, gandum premium kalau nggak salah itu hintah, jadi dibedakan itu. Sehingga cuman 2 mud. 2 mud itu setengah sok. Tidak sampai 1 sok. Kalau 1 sok 4 mud kan gitu. Adapun awsa'an min tamrin, adapun kalau kurma maka ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 gini apa namanya? Bil mud atau bis-sa'il ladzi yaqtatuna bihi. Amma kaunul wajib min ghairil qamhi sa'an, tadi khusus qamhun itu boleh setengah sok atau 2 mud. Selain qamhun dari itu hintah, gandum premium itu,
Maka yang wajib adalah 1 sok. Karena zaman dahulu yang dipakai adalah ukuran takaran. Tidak menggunakan timbangan tetapi menggunakan takaran. Nanti dikonversi tentu saja. Kalau sekarang kan orang jarang pakai takaran. Tapi kalau mau pakai takaran ya bagus deh, bahkan boleh lebih tepat barangkali. Wa li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am. Dulu kami biasa membayarkan atau menunaikan zakat fitri itu 1 sa' makanan. Au sa'an min sya'ir, 1 sa' gandum, 1 sa' tamar kurma, atau sa'an min aqtin au sa'an min zabib. Jadi ini jenis-jenis selain dari gandum premium. Itu 1 sa'. Alias 4 mud. Kemudian ada catatan, walam yujiz 'ammatul fuqaha'i ikhrajal qimah. Mayoritas atau jumhur ahli fikih, ulama ahli fikih tidak membolehkan membayarkan zakat fitri ini dengan uang, nilai uang. Wa ajazahu Abu Hanifah. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan. Jadi yang membolehkan hanya Imam Abu Hanifah. Sedangkan imam-imam yang lain tidak membolehkan membayarkan zakat fitri ini dalam bentuk uang. Tetapi harus dalam bentuk makanan pokok yang disebutkan tadi. Demikian zakarahun Nawawi fi Syarh Muslim. Demikian yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim. Artinya kebanyakan atau mayoritas ulama berpendapat tidak boleh jamaah membayar zakat fitri dengan uang, tapi harus dibayar dalam bentuk barang tadi ya, makanan, bahan makanan pokok tadi. Qultu, kata penulis Syekh Abdul Azim setelah menukil pernyataan Imam Nawawi tadi, karena Imam Nawawi menyatakan amatul fuqaha, kebanyakan atau mayoritas ulama ahli fikih tidak membolehkan membayar dengan harta nilai uang, sementara Imam Abu Hanifah membolehkan. Lalu kata penulis, qultu wa qawlu Abi Hanifah mardud. Pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pembayaran zakat fitri dengan uang tadi tertolak. Mengapa? Beliau berdalil, ini penulis berdalil, li'annahu wa ma kana rabbuka nasiyya. Surah Maryam ayat 64. Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Karena Allah tidak mungkin lupa menyampaikan. Falau kanatil qimatu mujzi'atan labayyana dzalika Allah wa rasuluh. Kata penulis, andaikan membayar dengan uang itu boleh, sah, pastilah Allah Subhanahu wa taala dan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Sementara dalam penjelasan-penjelasan yang ada semuanya dalam bentuk bahan makanan. Fal wajibu, oleh karena itu kewajiban kita al-wuqufu 'inda zahirin nusus. Oleh karena itu hendaknya kita pegang teguh zahir dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang ada, min ghairi tahrifin wala ta'wil, tanpa penyimpangan dan penafsiran yang keliru. Gitu. Jadi lebih aman, lebih selamat dan lebih kuat jika membayar zakat fitrah atau zakat fitri itu dengan apa? Bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Kemudian pembahasan berikutnya, kapan zakat fitri itu dibayarkan? Waktu ikhrajiha, waktu penunaian atau pembayaran atau pemberian zakat fitri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah supaya membayarkan atau mengeluarkan zakat fitri ini sebelum orang-orang keluar menuju sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha liman yaqbiduha minal 'amilin 'alaiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Boleh menyegerakan pembayaran zakat fitri ini paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri. Di 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri. Karena pertimbangannya Ramadan itu kan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Diambil 2 hari dengan perkiraan nanti Idul Fitrinya berapa hari? Puasanya, bukan Idul Fitri. Puasanya 30 hari kan gitu. Kemudian kalau sehari berarti kan perkiraannya Idul Fitrinya itu 29 hari. Seperti itu. Sehingga tidak boleh dikeluarkan sejak dini begitu ya. Jadi boleh di sini mendahului waktu tadi ya, sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. An-Nafi'in qal kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tawna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Abdullah Ibnu Umar yang disebutkan oleh Nafi' biasa memberikan zakat fitrah atau zakat fitri itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kapan itu? Sebelum Idul Fitri disegerakan sehari atau 2 hari. Kemudian kata penulis wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhrin. Tidak boleh mengakhirkan sampai habis waktunya kecuali ada uzur yang dibolehkan. Jadi kalau kita sengaja membayarkan zakat fitri itu sampai di luar waktu yang ditetapkan, sudah sholat selesai, sudah Idul Fitri, sudah baru bayar zakat, maka ini tidak diperkenankan dan diharamkan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi wa rafas tadi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Itu dia. Jadi kalau dibayarkan setelah Idul Fitri, maka itu statusnya bukan zakat fitri atau zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Lantas bagaimana kalau orang yang mau bayar setelah Idul Fitri? Ya tetap bayar dia, karena kewajibannya tidak gugur, hanya statusnya berbeda, kan begitu. Meskipun waktunya sudah habis tadi ya, jadi 2 hari sebelum Idul Fitri paling cepat sampai salat ditunaikan. Ini waktunya. Idul Fitri, zakat fitri waktunya seperti itu. Bagaimana kalau sesudah salat Idul Fitri baru dibayarkan? Maka tetap dibayarkan meskipun statusnya tadi apa? Sebagai sedekatun minas sedaqat. Sebagai sedekah biasa, bukan berpahala seperti zakat fitri. Karena meskipun waktunya misalnya sudah lewat, ulama sepakat tidak gugur kewajiban itu. Jadi tetap
wajib membayar meskipun waktunya sudah lewat. Meskipun waktunya sudah lewat. Apakah ada denda atau ada kafarat dan seterusnya? Tidak ada, kecuali dia hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat karena dia membayar zakat sudah lewat waktunya, sudah kadaluwarsa begitu. Kemudian masrafuha atau masarifuha, kepada siapa zakat fitri itu diberikan? Kepada siapa zakat fitri itu diberikan? Kata penulis, la tu'ta sadaqatul fitri illa lil masakin. Zakat fitri atau zakat fitrah hanya diberikan kepada kelompok miskin atau fakir dan miskin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibni Abbas. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, wa tu'matan lil masakin. Dan hikmah zakat fitri tadi untuk tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Yang kedua adalah untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Itu yang disebutkan oleh penulis buku Al-Wajiz. Meskipun di dalam kenyataannya ada khilaf di antara ulama. Tapi yang dipilih tadi ya, dipilih oleh penulis buku Al-Wajiz menyatakan hanya bagi orang fakir dan miskin. Namun sesungguhnya para ulama berbeda pendapat. Ada dua. Yang pertama, bahwa zakat fitri juga diberikan kepada 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakatul mal, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Sedangkan ini bahkan pendapat jumhur ulama. Bahkan ini pendapat jumhur ulama. Kecuali pendapat dari kalangan mazhab Malikiyah, dari ulama dari kalangan mazhab Maliki, dan juga pendapat Syekhul Islam, maka zakat fitri ini hanya bagi fakir dan miskin. Dan wallahu a'lam bishawab, memang inilah yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir miskin saja. Namun perlu juga diketahui bahwa ternyata jumhur ulama berpendapat diberikan kepada siapa? 8 golongan yang berhak menerima zakatul mal. Seperti juga diantaranya adalah fakir dan miskin. Kemudian pembahasan berikutnya di situ ada sedekah at-tatawwu. Kalau tadi sedekah yang wajib, zakat ya, atau sedekah yang wajib itu diantaranya zakat tadi. Ada zakat mal yang dulu sudah kita bahas bagi orang yang sudah mampu. Mampu itu siapa? Yang memiliki harta milik pribadi, ya, kemudian harta-harta yang telah ditetapkan tadi ya jenisnya, kemudian sudah memenuhi syarat diantaranya adalah 1 tahun dimiliki, kecuali itu harta yang hasil tanaman, tumbuhan, panen, atau harta rikaz, maka tidak disyaratkan adanya nunggu setahun. Adapun untuk yang emas, perak, atau binatang ternak, kemudian barang-barang perdagangan, maka hitungannya setelah dimiliki selama 1 tahun. Itu yang wajib. Termasuk pula zakat fitri atau zakat fitrah itu wajib. Bahkan untuk zakat fitrah ini tidak peduli dia kaya, dia miskin, tidak peduli. Termasuk orang miskin, tapi syaratnya apa tadi? Dia memiliki kelebihan, tadi ya, memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam pada hari Idul Fitri itu. Kalau dia masih punya kelebihan, maka dia wajib mengeluarkan zakat atas dirinya
dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Itu dia, sehingga bisa jadi itu orang miskin. Karena orang miskin itu orang yang punya harta tapi tidak cukup. Bisa jadi pas hari itu dia pas punya kelebihan. Mungkin sepekan berikutnya nggak cukup dipakai, tapi hari itu cukup. Maka dia wajib ngeluarin. Perkara hari berikutnya lagi dia nggak punya, urusan lain. Yang jelas pada hari itu dia masih punya kelebihan. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Meskipun nanti juga dia berhak menerima karena dia fakir miskin. Jadi orang fakir miskin itu dia satu sisi menerima zakat fitri, di sisi lain dia membayar zakat fitri jika punya kelebihan tadi. Tapi kalau betul-betul tidak punya sama sekali, ya dia tidak wajib. Tidak wajib mengeluarkan. Tapi biasanya kalau pas hari H itu ya mesti lebih, ya enggak? Ya karena dapat sekian banyak, sekian kilo ya, mesti lebih lah untuk kebutuhan sehari semalam. Kan begitu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa semua orang Islam, entah fakir atau miskin, ya secara umum dia wajib. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan zakat. Misalnya sehari sebelum Idul Fitri sudah mendapatkan sekian kilogram, nah berarti hari itu dia punya kelebihan. Nah, saat itulah dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini zakat yang wajib. Nah, berikutnya adalah sedekah at-tatawwu yang sifatnya itu tatawuan, yang tidak wajib, sukarela, dianjurkan. Wa yustahabbul iktsaru min sadaqatit tatawwu. Tentu bagi orang yang punya harta lebih dari kecukupannya, dianjurkan supaya memperbanyak sedekah di luar kewajiban tadi. Ada kewajiban memberi nafkah buat istri, buat anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, kewajiban membayar zakat fitri, kewajiban membayar zakat mal jika dia memang mampu, ya, kewajiban dia menunaikan ibadah haji kalau dia mampu. Ternyata setelah ini dia masih punya kelebihan harta, maka dianjurkan wa yustahabbul iktsaru min sadaqatit tatawwu. Dia dianjurkan supaya memperbanyak sedekah. Tidak wajib sih, tidak. Tapi kan sayang kalau tidak dilakukan karena dia punya kelebihan harta. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tentu di jalan Allah ini luas. Berjihad iya, atau untuk kepentingan umat, kepentingan Islam dan kaum muslimin, termasuk membangun masjid, wakaf, pesantren dan untuk ibadah fi sabilillah. Kamatsali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, ketika tumbuh dia bisa menjadi 7 cabang tumbuhnya itu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, setiap cabang itu ternyata nanti buahnya atau hasilnya ada 700, setiap cabang ada 100 biji hasilnya. Berarti kalau 7 cabang ada 700 biji. Diibaratkan begitu, sekali kita infak dikalikan 700. Betapa besar janji pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan pahala itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Tentu nanti disesuaikan dengan tingkat keikhlasan dan yang lain-lainnya. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui apapun yang dikerjakan oleh hambanya. Sekecil apapun, seringan apapun, sesedikit apapun infak atau sedekah itu, pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan begitu. Itu pahala yang akan dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk pula balasan itu tidak hanya di akhirat jemaah. Balasan amalan sedekah itu pun sebagian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min yaumin, tidaklah ada satu hari, yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba ada padanya. Artinya tidaklah seorang hamba itu berada pada pagi hari, illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berilah, munfiqan, orang yang berinfak, khalafa, gantinya. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun mendoakan orang yang berinfak supaya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang hari ini atau pagi ini berinfak. Wa yaqulul akharu, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang tidak mau berinfak ini talafan, kebinasaan. Ini doa malaikat bagi orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Didoain oleh malaikat jemaah, diberi ganti. Maka tidak heran kiranya dalam realita orang yang ahli sedekah itu hartanya malah tidak pernah habis, ya enggak? Semakin banyak karena didoain. Kalau dia memang ikhlas karena Allah, tidak pernah habis. Semakin banyak infak sedekah dan pemberian yang ia keluarkan, ternyata semakin banyak pula dia rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya orang yang pelit, tidak mau berinfak, maka didoain supaya diberi kehancuran dan kebinasaan akan hartanya itu. Wal'iyadzubillah. Jadi ini kesempatan emas bagi kita untuk bersedekah. Dan ingat jamaah, sedekah tidak harus banyak ya. Sedekah tidak harus gede, tidak harus banyak. Bahkan ada kisah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu kali didatangi oleh seorang ibu beserta dua putrinya yang masih kecil. Ibu ini seorang miskin. Datang kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta, bahasa kita, sesuap nasi begitu kalau sekarang. Kalau zaman dahulu ya makanan saat itu ya mungkin ada kurma, ada roti dari gandum atau yang lain. Ternyata ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini tidak memiliki apa-apa di rumah saat itu. Pas lagi nggak ada apa-apa kecuali satu biji kurma. Apa kemudian malu? Aduh, nggak enak mau ngasih cuma satu biji padahal ada 3 orang. Coba mari kita bayangkan kalau kita ngasih, aduh, wangi piro, wangi telu. Ini cuma ada ya kalau kita mungkin bukan kurma ya, apa? Tempe siji. Kira-kira jenengan berani enggak itu? Mungkin enggak, orang kepenak izin kan gitu ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita umat Islam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan merendahkan kebaikan meskipun itu sedikit, meskipun kecil. Mungkin ditertawain orang ya. Mungkin orang lain, ya masa sedekah cuma segitu lah, punya kita cuma itu kok misalnya. Beliau pun memberikan ini. Memberikan satu biji kurma ini kepada sang ibu. Ternyata sang ibu tadi lebih mementingkan 2 putrinya.
dibagilah menjadi dua lalu diberikan kepada putrinya, sementara dia sendiri bersabar untuk tidak menikmatinya. Maksud saya, ketika kita hanya punya sesuatu yang barangkali kecil sedikit atau dianggap remeh oleh orang lain, kalau memang kita punyanya itu ya berikan. Karena tidak boleh kita meremehkan. Kita sendiri tidak boleh meremehkan, ya cuman kecil aku malu atau enggak. Begitu pula orang yang diberi, lah masa orang kayak ngomong siji aku kan percaya wong telu. Ya janganlah, dikasih satu alhamdulillah daripada enggak, kan gitu. Nih, kita sendiri nggak boleh meremehkan. Wah, aku kayak cuman sedikit izin atau enggak enak atau enggak. Kalau memang punyanya itu. Sebaliknya yang diberi pun jangan kemudian malah nesu-nesu dikai. Jangan. Orang itu kalau ikhlas, Masya Allah akan bermanfaat. Bagi yang memberi ikhlas, yang kecil tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sementara barangkali yang dikasih meskipun cuma sepele, jangan remehkan, bisa jadi dengan hal yang sedikit itu membuat kita malah jadi sehat. Mungkin nggak kenyang saat itu tapi berkah. Aku cuma makan separuh kurma tapi kok kuat ya, kok sehat ya. Belum tentu makan mungkin nasi sak bakul, belum tentu ya. Kita sehat, belum tentu. Kita ikhlas karena Allah, maka akan bermanfaat dan itu akan menjadi langgeng manfaat. Begitu ya. Jadi ini luar biasa jamaah. Anjuran buat kita hadis ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, kemudian satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tinggal kita pilih. Kita mau didoain baik, dilipat gandakan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa malaikat tadi, atau sebaliknya akan dihancurkan karena didoain buruk oleh malaikat. Karena kita menjadi orang pelit. Maka Islam mengajari supaya menjadi orang yang dermawan. Dermawan tidak harus banyak jamaah, tidak harus gede jamaah, tidak harus dalam bentuk uang atau bentuk ini yang mungkin nilainya tinggi, tidak. Tadi ya ingat, semampu masing-masing. Bahkan orang miskin pun bisa dia berderma, memberikan sesuatu kepada saudaranya. Mungkin ada yang lebih miskin. Dia miskin cukup untuk sebulan. Ada yang lebih miskin, hanya punya harta cukup sepekan. Dia bisa memberi itu. Ya. Jadi, kalaupun tidak punya harta, paling tidak kita sedekah dengan senyum, iya enggak? Sedekah dengan salam, sedekah dengan doa, ya. Bahkan dengan 2 rakaat salat duha itu bisa mengganti kewajiban sedekah kita dari 360 persendian kita kan setiap hari supaya bersedekah. Menyedekahi sendi-sendi kita yang jumlahnya sekian banyak itu. Kalau tidak mampu, ya salat duha 2 rakaat bisa mengganti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang luar biasa. Intinya jadilah orang itu yang dermawan. Intinya begitu. Dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuknya. Kemudian wa awlan nasi bi sadaqatil muslim ahluhu wa dzawu rahimih. Ini dia. Tentu saja sedekah, apalagi yang wajib tadi, itu dimulai dari dirinya sendiri. Baru kemudian istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kalau itu sudah beres, barulah nanti dzawu rahim, kerabat kita yang dekat. Itu lebih utama. Ya kalau kita mau berinfak ya cek dahulu yang wajib. Buat istri anak cukup belum? Kalau cukup ya sudah. Jangan sampai kemudian anak istri kita enggak dapat malah orang lain dikasih, jangan. Ya, pertama kali buat siapa? Buat istri dan anak kita. Keluarga kita nih. Oh, saya punya penghasilan segini, untuk istri dan anak cukup. Nah, sisanya itulah baru dipakai untuk infak, untuk sedekah. Misalnya kita punya kerabat yang miskin yang membutuhkan, lalu ada teman yang miskin membutuhkan, mana yang didahulukan? Kerabat kita, kalau memungkinkan. Mungkin kerabat kita, tetangga kita, ya miskin, maka itu kita dahulukan daripada orang lain yang nggak ada hubungan apa-apa dengan kita. Misalnya seperti itu. Maka diutamakan yang punya hubungan kerabat. Karena apa? Memiliki kelebihan. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu ya dapat pahala sedekah. Dapat pahala, iya.
sedekah dan tinggi, pahalanya besar. Tetapi wa ala dzirrahim sintan. Tapi kalau sedekah ini kita berikan kepada kerabat kita yang miskin tentu saja, kerabat yang miskin, maka pahalanya double. Satu, sadaqatun, pahala sedekah, yang kedua wasilatun, pahala silaturahim. Apalagi silaturahim ini luar biasa keutamaannya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan, dibanyakkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, silahkan silaturahim. Jalin silaturahim. Apalagi dengan sedekah tadi. Memberikan sedekah buat kerabatnya yang miskin ini, Masya Allah jemaah. Jelas membantu ekonomi dia. Yang kedua apa? Menjalin silaturahim. Dan itu akan mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Memanjangkan umurnya. Seperti itu. Jadi ini anjuran supaya bersedekah. Bahkan sedekah itu sesungguhnya tidak mesti kepada manusia. Kita bisa bersedekah kepada sesama makhluk hidup. Ya enggak? Kisah itu yang sering dibaca, sering disampaikan, ya. Orang yang memberi apa? Minum seekor anjing yang kehausan. Padahal dia seorang pelacur, waliyadzubillah. Tapi karena kasih sayang dia, keikhlasan dia menyayangi binatang itu, dia bersedekah kepada binatang, makhluk yang bernyawa itu, karena ketulusan dan keikhlasannya, maka dengan sebab itu Allah kasih hidayah dia untuk bertaubat, kemudian beriman menjadi wanita saleh. Akhirnya masuk surga. Bukan kemudian pelacur ini masuk surga, nggak begitu ya. Prosesnya dengan sebab dia berbuat baik kepada sesama makhluk, Allah kasih hidayah. Ya, beriman, bertaubat, menjadi wanita mukminah, lalu dia masuk surga, begitu prosesnya. Bukan berarti jadi pelacur baik, bukan begitu ya. Kemudian hasilnya diinfakkan, bukan begitu. Ini salah memahami ya. Salah memahami ya, tidak begitu. Artinya dengan keikhlasan. Ya, ingat, apalagi kalau kita berinfak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman, sahabat, Masya Allah, pahalanya besar jemaah. Apalagi dipakai misalnya untuk wakaf masjid, dipakai untuk kepentingan kaum muslimin, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Orang ngasih, mohon maaf ya, anjing saja, dengan sebab itu Allah memberikan rahmatnya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan. Bahkan kata Nabi, setiap kebaikan, infak, makanan atau apapun yang kita berikan kepada makhluk bernyawa, itu mendatangkan pahala. Nah, gimana Pak Ustadz, saya nggak bisa memberikannya? Nggak bisa. Jenengan kalau makan selalu habis enggak? Saya bertanya Pak, setiap makan selalu habis? Tidak. Balung? Orang mungkin dipangan atau balung? Anda bisa, balung jangan dibuang jamaah. Anda bisa bersedekah dengan tulang ya, balung itu tulang. Ya. Oh iya, tulang itu ada kucing kadang lapar. Bismillah. Aku infakkan, aku sedekahkan ini buat kucing. Berpahala. Jadi tidak harus nunggu yang hebat-hebat mahal. Enggak. Berpahala loh ya. Ada apa lagi yang nggak habis? Nggak mungkin makan kita selalu habis. Lombok. Mungkin ada yang suka lombok ya. Karena yang nggak suka lombok itu makan mesti sisa lombok. Kasih ayam, suka itu. Ya, sayur lodeh lomboknya utuh kasih ayam, mesti suka itu. Ya. Jadi kita berinfak, bersedekah tidak mesti sesuatu yang besar. Kadang kita ini lupa punya sesuatu. Atau kadang-kadang kita semut, bisa kita semut kasih saupo gitu kan. Oh senang banget tuh semut. Ya enggak? Coba kasih satu upo itu. Ya. Dia jadi banyak sekali, suka dia memberi makan seperti itu jamaah, Masya Allah. Jadi sukalah memberi makan makhluk hidup. Ya. Entah apa saja. Tidak harus milik kita. Kadang yang lewat kucing, kadang ayam, kadang ini, ya. Insyaallah taala itu dengan sebab seperti itu, hal-hal yang barangkali kita anggap sepele, jangan langsung dibuang. Hal-hal yang bisa bermanfaat jangan langsung dibuang. Contoh yang lain, misalnya mohon maaf, kadang botol ini ya, botol air, ya, habis minum jangan dibuang, simpen. Nanti kalau ada, mohon maaf, pemulung
datang, kita bisa beri itu sebagai sedekah kita. Kita mungkin tidak bisa memberi duit karena kita sendiri butuh. Pas-pasan. Tapi kita bisa memberi, mungkin kita dapat botol aqua kemarin, ada undangan, jangan dibuang jemaah. Ambil, bawa pulang, kumpulin, nanti ada 10, 20. Mesti suka itu yang dikasih. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ya lumayan dia. Masya Allah. Jadi sebagai seorang muslim bisa mencari kesempatan, peluang untuk bisa berinfak, bersedekah. Yakin itu mesti suka. Orang apalagi sudah dipisahkan ya, termasuk apalagi mohon maaf ya di wilayah kita di Jogja ini lagi krisis tempat sampah kan. Itu kalau kita sudah bisa memilah-milah itu, Masya Allah, itu sangat membantu. Program pemerintah sangat membantu semuanya. Bagi pemulung suka, sudah dipilah-pilah ini botol yang plastik, mungkin botol yang dari beling, dari botol dari kaleng. Masya Allah. Itu sudah dipisah-pisah begitu, mesti suka. Dan mereka akan suka. Nah ini mungkin sampah organiknya mungkin bisa dijadikan kompos. Tinggal sampah-sampah yang ya betul-betul nggak berguna itu mungkin nanti diambil lalu dibuang ke tempat sampah sehingga mengurangi volume itu. Ini contoh ya, contoh kita memanfaatkan kesempatan kita untuk bersedekah. Kecuali kalau kita ini duitnya turah-turah ya tidak masalah, itu tetap dimanfaatkan. Karena itu tetap bermanfaat. Tapi jangan kemudian cuman itu tok. Jangan. Kalau duitnya turah-turah silakan berinfak yang lebih banyak. Artinya bagi orang yang pas-pasan, bagi orang yang tidak berpunya pun bisa berinfak, bersedekah dengan segala bentuk dan kemampuan masing-masing. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pas ini selesai. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal thayyib, barakah, amal saleh yang diterima dan istiqamah di atas ilmu, di atas amal, di atas ikhlas dan di atas ittiba kepada Nabi SAW sampai kelar akhir kehidupan kita kelak. Semoga menggapai husnul khatimah, amin. Jazakumullah khairan atas semuanya, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.